sambungkan pikiran bahwa kalau tadi tentang impian, tentang cita-cita, tentang visi kita secara pribadi maupun lembaga, bahwa kemudian kita harus impian-impian itu harus dibawa oleh orang-orang seperti antum yang menjadi pemimpin. Karena ini mah hierarkis materi itu saya buat jadi urut, ya, urut. Setelah punya impian, punya visi, maka kemudian bagaimana mengelola impian itu. Maka materi siang hari ini adalah leadership, tentang kepemimpinan. Dan antum adalah pemimpin, semuanya adalah pemimpin. Sekalipun tidak di lembaga, di rumahnya masing-masing adalah pemimpin. Sekalipun belum punya istri, tetap pemimpin. Memimpin anggota tubuh, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Ya. Jangan ahlikum dulu, ya, karena belum punya keluarga. Tapi qu anfusakum saja sudah berat kan gitu ya. Nanti saya tidak akan membahas yang teori-teori kepemimpinan ala barat, karena memang tadi di awal saya sampaikan ini termasuk terjadi perang batin di fakultas psikologi. Itu ternyata memang banyak dosen-dosen atau orang itu ketika ngomong soal psikologi itu selalu referensinya barat. Ada satu dosen yang kemudian mencoba untuk bagaimana menyeimbangkan psikologi itu dari sisi Islam, ya, sebagai pembanding saja. Maka kemudian beliau membuat satu terobosan, ya, ada psikologi Islam. Sampai ini UMS alhamdulillah di ACC oleh Dikti itu membuka jurusan psikologi Islam, tapi untuk doktoral S3, ya. Kelihatannya wis gak mampu, abot banget ya. Baik, kok malah mati mas? Oh, ngiri. Ini sekilas tentang definisi ini ala barat, ya, bahwa leadership, pemimpin itu sikap untuk mempengaruhi, memotivasi dan mendelegasikan orang lain untuk melakukan hal tertentu agar tercapai tujuan, ya. Ini seorang pemimpin. Ini mereka bahwa macam-macam leadership ini nggak akan kita bahas. Essential leadership, ya, exponential leadership, business leadership, organizational leadership, dan team leadership. Nanti jenengan buka sendiri, cari googling tentang ini, insya Allah banyak itu tentang teori-teori seperti ini. Termasuk gaya kepemimpinan dalam perusahaan, ada autokratis, demokratis, transformasional, transaksional. Nah, kita akan mengambil dari sisi ini satu ayat surah Al-Imran, ya, surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat 159. Ayat ini, ya, ini menjadi pijakan pembahasan tentang kepemimpinan Rasulullah SAW. Kalau kita mengambil contoh para pemimpin-pemimpin dunia, tidak ada yang menyamai kepemimpinan Rasulullah SAW. Maka kita ambil keteladanan pemimpin itu adalah dari beliau. Ya, ada pemimpin-pemimpin yang sukses, tetapi dia hanya pada satu sisi. Ya, mungkin pemimpin politik dia sukses, tetapi belum tentu dia sukses di bidang kepemimpinan ekonomi. Atau mungkin ada seorang konglomerat dia expert dalam bidang usaha ekonominya, tetapi dia belum tentu punya kemampuan dalam memimpin sebuah lembaga politik. Contoh misalnya Habibie yang EQ-nya diakui oleh dunia, ya, tetapi beliau, ya, gagal dalam tanda kutip, ya, gagal dalam tanda kutip menjadi kepala negara karena pertanggungjawabannya ditolak dalam sidang MPR, ya. Baru satu-satunya presiden yang laporan pertanggungjawabannya di sidang MPR itu ditolak itu, ya, Pak Habibie. Padahal beliau orang hebat, kan gitu. Artinya beliau memiliki kapasitas kepemimpinan, ya, di bidang sains teknologi,
khususnya di kedirgantaraan, tetapi dalam politik ketatanegaraan beliau belum berhasil. Oh ya. Nah, ini Rasulullah SAW. Saya membaca buku ini. Ya. Ini Muhammad SAW, the super leader, super manager. Ini dikupas dari sudut pandang apapun, sukses. Pribadi beliau sebagai manusia biasa, sukses. Pribadi beliau sebagai seorang suami, sukses. Istri Rasulullah berapa, Mas? Tadi katanya termasuk impiannya lembaga memfasilitasi poligami. Waduh, mergo Pak Nur Salim naik kan gampang nang ijabin. Rasul tidak hanya satu istrinya. Berapa istri Rasul? Rasulullah SAW istrinya itu 13. Ya. Tetapi masa hidup bersama, artinya yang kan ada yang meninggal nikah lagi, ada yang meninggal. Nah, itu 9, itu pada posisi hidup semua bareng bisa itu 9. Maka beliau ya maksimal 9. Umatnya itu maksimal 4. Loh, nek 4 lagi siji berarti ya, dalam surah Al-Imran ayat 51-59, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya. Maka di sisi lain beliau sukses dalam kepemimpinan keluarga, beliau juga direpotkan oleh anak. Artinya beliau juga punya anak. Ya. Beliau punya anak laki-laki, punya anak perempuan, walaupun yang anak laki-laki tidak sempat dewasa kan gitu. Ibrahim. Ya. Beliau juga sebagai kepala rumah tangga, ia bekerja. Ya. Dan beliau juga sebagai seorang ekonom, beliau sebagai seorang saudagar. Yang kita mengenal beliau itu hanya ketika kisah beliau tidur, tempat tidurnya dari dipang yang sampai kemudian ngeplek ngecap di punggungnya seolah-olah beliau itu tidak punya apa-apa. Padahal beliau seorang konglomerat, beliau kaya. Cuman sebagai seorang rasul, sebagai utusan Allah, itu bukan kapasitas beliau untuk mengumpulkan deposito. Ya. Begitu beliau dapat itu langsung ditasarufkan. Ya. Maka ketika Idul Adha beliau menyembelih hewan udhiyah, itu tidak hanya satu untuk diri dan keluarga, yang satu untuk umat beliau. Mas kawinnya, ya, ketika menikah dengan Ibunda Khadijah itu 20 ekor unta. Satu unta harganya 50 juta kali 20 berapa, Mas? 5 kali 2 ya 1 miliar. Mas kawinmu berapa, Mas? Seperangkat alat sholat. Berarti berarti kan kaya kan gitu ya. Berarti kan kaya beliau itu. Walaupun beliau menyarankan seorang pemuda yang nggak punya apa-apa, takut mau nikah karena nggak punya mas kawin, kemudian beliau sampaikan, cukuplah bahasa kita, kawat yang engkau lingkarkan ke dalam jari itu sudah cukup. Enak wong wedok sing cincinnya saka kawat berduri lagi gitu ya. Ya, pertama seorang leader itu lemah lembut. Ya, lemah lembut. Tutur katanya, perilakunya itu memang mencerminkan kelemah lembutan. Tetapi mohon maaf, ini bukan seperti
drakor ya. Nah, kalau nguyu berarti nonton itu. Ya, drama Korea yang laki-lakinya menjadi gagah jelita, yang perempuannya menjadi cantik perkasa gitu ya. Laki-laki kok gagah jelita itu kan karena saking lembutnya gitu ya. Ya. Maka kita bisa melihat atmosfer kepemimpinan, kalau kita melihat secara real kepemimpinan nasional ini, mana yang punya kapasitas sebagaimana seperti Rasulullah, lemah lembut, tutur katanya, tidak dan lain sebagainya. Ya. Ya, jadi maka ketika Rasulullah SAW ya, ditemui oleh seorang, ya Rasulullah, saya cinta Allah, alhamdulillah. Saya juga cinta engkau ya Rasul, alhamdulillah. Saya juga cinta Islam, alhamdulillah. Ya. Kemudian orang ini mengatakan, tapi saya juga masih cinta dengan judi. Saya juga masih suka minum-minuman keras, dan saya juga masih terbiasa dengan zina. Kira-kira awake dhewe ngono kuwi. Bocah kuwi langsung ditampar. Ya. Sekarang pelanggaran pelecehan agama kan itu ya. Tapi tidak dengan Rasulullah. Lemah lembut. Ya udah, enggak apa-apa. Kamu cinta Allah, cinta saya, cinta Islam, ya kan itu. Jadi slogannya anak TPA itu. Ya. Cukup kata Rasulullah, enggak apa-apa. Tapi satu syarat. Apa itu ya Rasul? Syaratnya kamu jangan bohong. Cuma nggak boleh bohong. Iya. Tapi dampak dari satu syarat yang kelihatan ringan itu ternyata luar biasa. Gitu ya. Sehingga orang itu ketika mau berjudi itu terjadi perang batin dalam dirinya. Nanti kalau saya ketemu Nabi ditanya, kamu ya saya judi, tak jawab iya, kok gimana wong saya cinta Islam kok masih judi, tak jawab tidak, syaratnya padahal saya tidak boleh bohong, tidak boleh dusta. Ini lemah lembut ya. Jadi lemah lembut itu ya perkataannya, perilakunya ya. Jadi bahasanya kita itu ora gerusak gerusu ya. Ditata betul. Kemudian memaafkan ya, memaafkan. Seorang leader, seorang pemimpin di dalam Islam itu mudah untuk memaafkan diri sendiri maupun memaafkan orang lain ya. Memaafkan diri sendiri, mohon maaf begini, ada orang tatkala melakukan sebuah kesalahan itu kemudian dia merasakan salah yang sampai akhirnya dia menyalahkan diri sendiri itu kebablasan, sehingga tidak bisa bangkit lagi, merasa murung, dia merasa betul-betul salah, dia merasa salah itu benar, tetapi manakala kemudian dia tidak mampu memaafkan pada diri sendiri, ini jadi masalah lagi ya. Termasuk memaafkan orang lain. Nanti dalam pembahasan di The Power of Adab itu insya Allah ada ya. Karena memang salah satu yang termasuk nanti dalam kategori al-akhlaq al-azim itu adalah memaafkan, meminta maaf dan memaafkan. Itu tingkatan paling tinggi itu adalah al-akhlaq al-azim ya. Meminta maaf dan memaafkan. Cek. Ada di antara yang hadir ini tidak punya salah sama orang lain? Nggak berani ngomong toh? Ada yang kemudian salah langsung bisa minta maaf, meminta maaf? Rata-rata nunggu halal bihalal toh? Muga-muga engko nek halal bihalal ning kantor. Ya, ini. Maka al-akhlaq al-azimah itu nanti akan menjadi akhlak yang tertinggi karena begitu salah itu minta maaf. Minta maaf saja sudah berat, apalagi memberi maaf ya. Enak menuati kula rene ra karuan kok oleh ngonek-ngonek ke aku ya sak geleme, masa ya aku memaafkan. Ini tidak seperti itu leader itu.
Ya, bayangkan ketika Rasulullah SAW itu didatangi orang seperti itu. Ya, saya suplikkan ya kisahnya seorang Yahudi yang setiap hari itu meludahi dan melempari kotoran unta kepada Rasulullah SAW. Ini kira-kira kalau kita sekarang ini itu ibarat kata banyu raglem nyawuk, godhong raglem nyuwek. Wis loro atine tenanan. Tiap hari diludahi, dilempari kotoran unta, tapi tidak dengan Rasul. Lah kuwi nak ya Rasul, awake dhewe kan dudu. Lah awake dhewe kan umate Rasul kan begitu kan? Maka seorang leader itu memiliki kapasitas untuk mudah meminta maaf dan memaafkan. Ini bukan saya, tapi ini adalah surah Al-Imran 159. Mendoakan. Yang ketiga mendoakan. Ya.